student. How are you? I hope you are all in a good condition. You are all healthy. And during the issues of coronavirus, please stay at home and keep spirit to study at home. Here I will give you some exercise and I will review some material from the first semester. Maybe you are forgotten. So check this out. The first, these are the kinds of expressions and responses. Expressions in the left side, there are good morning, hi or hello as a greeting, and nice to meet you, I'm sorry, thank you, goodbye, and see you. On the right side, there are responses. When someone say good morning, the response should be good morning. When someone says hi or hello, the response should be hi or hello. And when someone express nice to meet you, the response should be nice to meet you too. When someone says I'm sorry, the response should be no problem. And when someone says thank you, the response should be you are welcome or don't mention it. When someone says goodbye, the response should be goodbye or bye. When someone says see you, the response should be see you. So the expression is about greeting, thanksgiving, and apologizing. Ekspresi di sini bisa ekspresi untuk sapaan, menyapa dan berterima kasih dan meminta maaf, serta berpamitan. Goodbye itu salah satu contoh untuk berpamitan, ekspresi untuk berpamitan, dan good morning dan hi hello itu untuk sapaan. Jadi expressions itu sama dengan ekspresi seseorang, ucapan yang diekspresikan oleh seseorang, kemudian ucapan tersebut akan mendapat respon. Responnya adalah seperti yang di sebelah kanan. Ketika seorang berkata good morning, maka responnya harus good morning. Begitu seterusnya. Ketika ada seseorang berkata thank you, responnya atau jawabannya harus you are welcome atau don't mention it. Boleh pilih salah satu. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Here is the exercise. There is Siska and Rita. Good morning, Rita.
blah blah blah, Siska. Here is your book. Yes, thank you. A. Good morning. B. Goodbye. C. Good afternoon. D. Good night. When Siska says good morning, Rita should answer good morning. If Siska said good morning, Rita should answer good morning. If Siska said good night, Rita should answer good night. Seperti yang sebelumnya dijelaskan, ketika seseorang berkata atau menyapa, mengekspresikan sapaannya dengan good morning, jawabannya good morning. Next. Hi Zahra, blah blah blah. Hi Sidki, I'm fine, thanks. A. Not bad, not too bad. B. How do you do? C. How are you? D. Nice to meet you. When Zahra answered, I'm fine, so Sidki, of course, asked, how are you? Karena Zahra di sini berkata, dia menjawab, saya baik-baik saja. Berarti Zahra memberitahukan kabarnya. Zahra said, I'm fine. Itu berarti Zahra memberitahukan kabarnya kepada Sidki. Maka ketika seseorang memberitahu kabar, seseorang itu berarti ditanya tentang kabarnya. Berarti Sidki menanyakan kabar. Setiap bertanya kabar itu pertanyaannya itu harus dengan how are you. Itu pasti menanyakan kabar. Jawabannya boleh I'm fine, bisa I'm okay, bisa not too bad, bisa just so, dan masih banyak lagi. Next. Ratih and Mia and Ahmad. Hi Mia, who is this? Hi Ratih, this is my brother Ahmad. Ratih, blah blah blah. Ahmad, nice to meet you too. A. See you. B. Nice to meet you. C. Nice to meet you too. D. Thank you. When there was the answer or response in this conversation, Ahmad replied, nice to meet you. Nice to meet you too. So the blank should be filled by nice to meet you, not nice to meet you too. Jadi, ketika seseorang merespon nice to meet you too, senang juga bertemu denganmu, maka dia telah disapa dengan saya senang bertemu denganmu. Jadi sebelum Ahmad menjawab nice to meet you too, pasti Ratih mengungkapkan dulu nice to meet you, bukan nice to meet you too ya. Jadi ketika ada jawaban nice to meet you too, itu untuk ekspresi nice to meet you. Bukan nice to meet you too dijawab dengan nice to meet you too lagi. Itu salah. Next, there's the text about Johannes. He introduces himself to
his friends in front of the class. Hello, my name is Johannes. I'm a student of SMP Negeri 2 Biak. I live in Biak, Papua. I like swimming and reading books. My favorite color is green. My favorite food is fried rice. Nice to meet you. The question is, where does Johannes study? It's about simple present. When the subject are she, he, it, so the verb is added by s or es. For example, this answer from the question. From the text, we know that Johannes said, I am a student of SMP Negeri 2 Biak. So, Johannes studies at SMP Negeri 2 Biak. So, the answer is B. Johannes studies in SMP Negeri 2 Biak. Kenapa jawabannya B? Karena yang A itu Johannes study in SMP Negeri 2 Biak. Subjeknya betul Johannes, tapi studinya itu salah. Karena ketika subjeknya itu orang ketiga tunggal atau dia laki-laki atau dia perempuan, satu orang laki-laki atau satu orang perempuan, Johannes ini di sini kan laki-laki, maka subjeknya harus ditambah verbnya harus ditambah s atau es, karena di sini verbnya atau kata kerjanya adalah study, maka study harus ditambah es. Jadi yang A itu subjeknya betul Johannes, tapi kata kerjanya salah. Yang B itu betul, Johannes studies in SMP Negeri 2 Biak. Jadi yang kedua ini betul, subjek dan verbnya itu betul. Menggunakan rule atau formula, menggunakan aturan present simple. Karena ketika subjeknya itu he, maka verb satunya harus ditambah s atau es. Verb satunya ditambah es. Kalau di sini karena verbnya itu study, maka ditambahnya dengan es. Jadi studies. Kalau yang C salah, tidak mungkin. Karena he juga sama dengan Johannes, verbnya harus ditambah es. Yang D juga salah, karena she sama harus ditambah es. Jadi yang betul B. Johannes studies in SMP Negeri 2 Biak. Next, where does he live? Di mana dia tinggal? A. He live in SMP Negeri 2 Biak. B. He live in Biak, Papua. C. He lives in Biak, Papua. D. I live in Biak, Papua. Hati-hati jangan terkecoh di teksnya itu tertulis I live in Biak, Papua. Ini karena Johannes yang berkata langsung, tapi pertanyaannya adalah menanyakan di mana dia tinggal,
bukan di mana kamu tinggal. Kalau di mana kamu tinggal berarti jawabannya saya tinggal di Biak misalkan. Itu baru betul, I live in Biak, Papua. Ketika pertanyaannya di mana kamu tinggal, bukan di mana dia tinggal. He di sini artinya dia laki-laki. Where does he live? Di mana dia tinggal? Karena Yohanes jadi bisa diganti dengan he, dia laki-laki. Di mana dia tinggal? Di mana Yohanes tinggal? Dia tinggal di Biak, Papua. Yang betul adalah C. He lives in Biak, Papua. Karena seperti yang tadi, kalau subjeknya he atau nama orang laki-laki ataupun perempuan, itu kata kerjanya harus ditambah s atau es. Karena di sini live belakangnya itu huruf e, jadi ditambah s saja, tidak usah double e. Next, what are his hobbies? A. His hobby are swimming and reading books. B. His hobby is swimming and reading books. C. My hobby are swimming and reading books. D. His hobbies are swimming and reading books. The answer is D. His hobbies are swimming and reading books. Di dalam teks itu ada kalimat I like swimming and reading books. Saya menyukai berenang dan membaca buku-buku. Maka bisa disimpulkan dari kalimat ini bahwa Yohanes itu hobinya renang dan membaca buku-buku. Pertanyaannya kan, what are his hobbies? Apa saja hobi-hobinya dia laki-laki atau hobi-hobinya Yohanes? His di sini kembali ke Yohanes. Apa saja hobi-hobinya dia? Maka jawabannya his hobbies are swimming and reading books. Kalau hobinya lebih dari satu, to-be-nya harus pakai are. Kalau hanya satu, misalkan hobinya hanya berenang saja, itu kalimatnya harus his hobby is swimming. Hanya satu. Tapi karena di sini hobinya lebih dari satu, ada 2, 3 dan seterusnya, itu pakai hobinya itu pakai plural rule, pakai bentuk plural ya. Hobi jadi hobbies. Kemudian tidak boleh pakai is, pakainya are. His hobbies are swimming and reading books. Jadi hobinya harus lebih dari satu kalau pakai are. Next, what is his favorite color? A. His favorite color is green. B. My favorite color is green. C. His favorite color are green. D. My favorite color are green. Jangan terkecoh lagi, di dalam teks ini ada kalimat my favorite color is green. Jangan jawab my favorite color is green, karena yang ditanya pertanyaannya adalah apa warna favoritnya, bukan apa warna favoritmu. Kalau apa warna favoritmu, jawabannya warna favorit saya adalah hijau. Tapi ketika ada pertanyaan apa warna favoritnya Yohanes, maka warna favoritnya Yohanes adalah hijau. Kalau ada pertanyaan
apa warna favoritnya Yohanes? Kemudian kalian jawab, warna favorit saya adalah hijau. Itu tidak nyambung. Jadi, jangan jawab my favorite color is green. Jangan jawab yang B. Yang jawaban yang betul adalah A. His favorite color is green. Next. What is his favorite food? Ini sama seperti yang tadi ya, sama seperti favorite color. Dalam teks, kalimatnya adalah my favorite food is fried rice. Tapi pertanyaannya adalah what is his favorite food? Apa makanan favoritnya? Makanan favorit Yohanes. Jadi bukan apa makanan favoritmu. Kalau jawabnya my favorite food is fried rice, itu salah. Karena yang ditanyakan adalah apa warna favoritnya Yohanes. Kalau dijawab dengan warna favorit saya, apa makanan favoritnya Yohanes? Kalau dijawab makanan favorit saya adalah nasi goreng, itu ngaco. Jadi jawaban yang betul harusnya his favorite food is fried rice. Kalau pertanyaannya his, jawabannya his lagi. Sama seperti yang tadi, favorite color. Pertanyaannya what is his favorite color? Jawabannya his favorite color is green. Kalau yang ini, what is his favorite food? Jawabannya his favorite food is fried rice. Walaupun di teksnya pakai my, jangan sampai terkecoh. Karena teks di atas ini, konteksnya adalah Yohanes berbicara secara langsung kepada teman-temannya. Tapi pertanyaannya kan pertanyaan dari orang lain kepada orang lain. Bukan dari Yohanesnya kepada orang lain, atau bukan dari penanya menanyakan yang menjawab, bukan. Jadi si penanya ini menanyakan Yohanes kepada orang lain, gitu. Selesai. Okay, thank you. I hope this lesson will be useful for you. Semoga bermanfaat ya. Silahkan dipelajari. Jangan kemana-mana dulu. Tetap di rumah aja. Semoga kalian sehat selalu. See you on the next video. Thank you. Makasih udah nonton.